Bab 266, Kemarahan. Penghinaan tak tahu malu. Wajah keempatnya terbakar, berharap mereka bisa pergi berperang, namun mereka berlutut di sana tanpa mengintip. Kenapa mereka ada di sini? Apakah mereka datang ke sini hanya untuk merasa terhina? Luo Yunchang menghela nafas dan melirik Zuo Fan. Zuo Fan tampak gila dalam kesenangannya, berteriak, "Mengapa kamu masih di sini? Tersesatlah." Kelompok Kairong menggelengkan kepala dan pergi, tetapi sebelumnya mereka mendengar Zuo Fan melontarkan hinaan terakhir, "Lakukan seperti anjing. Untuk apa kamu berdiri padahal kamu bukan manusia?" Bergidik, mereka berempat menggigit bibir mereka dengan keras. Zuo Fan menjulang tinggi di atas mereka dengan aura perkasa dan kesombongannya, namun yang bisa mereka lakukan hanyalah menderita. Dia sekuat itu. Kairong menangis saat dia merangkak pergi bersama 3 orang lainnya. Gambaran mereka di bawah sinar matahari sore sangat mirip dengan gambaran kemerosotan, anjing-anjing liar yang memohon belas kasihan. Zuo Fan terus menggonggong, mencoba menghilangkan kemarahan aneh itu sepenuhnya. Orang-orang menyaksikan Zuo Fan teliti dalam mempermalukan keempat orang ini, meninggalkan mereka tanpa sedikit pun martabat. Semakin banyak mereka melihat, semakin besar ketakutan mereka terhadap Zuo Fan. Mereka mengatakan seorang pejuang bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Namun ketika kepala klan ini menyaksikan pelecehan dan ejekan secara telanjang, mereka merasa itu bahkan lebih buruk daripada seluruh klan mereka dimusnahkan. Karena mengunjungi dunia bawah mungkin kejam dan menyedihkan, tapi semua anggota klan akan bertemu lagi di akhirat. Sementara yang malu harus hidup dengan aib ini, dalam mimpi buruk yang dibangun oleh kata-kata kasar dan kejam ini, takdir yang lebih buruk dari kematian. Saat Zuo Fan menghujani kutukan, setiap kata-katanya menyengat klan Sue dan Dong seperti belati. Apakah kita anjing atau pejuang? Klan Luo memiliki Zuo Fan sebagai pilar mereka yang bahkan dianggap penting oleh 7 rumah dan dengan demikian mereka dapat mempertahankan integritas mereka. Sementara bagi rata-rata klan dalam kata ini, tidak menjadi anjing akan berakhir menjadi kehancuran mereka. Bagaimana seseorang bisa memiliki integritas ketika seluruh keberadaannya terancam? Seringkali mereka tidak pernah ingin melampaui posisinya, hanya untuk bertahan hidup. Itulah mengapa mereka memiliki integritas di permukaan, dan bertindak seperti anjing melalui tindakan mereka. Hanya saja kedua klan ini cukup beruntung mendapatkan master yang baik, gedung bunga melayang dan tempat tinggal markuise pedang. Berbeda dengan bagaimana lembah neraka yang kejam memperlakukan pengikut mereka. Jadi mereka mungkin anjing, tapi berani menyebut diri mereka anjing dengan silsilah. Mengambil napas dalam-dalam, kepala klan Sue dan kepala klan Dong saling melirik lalu menggelengkan kepala. Klan Zuo Fan dan Luo adalah dunia yang terpisah dari mereka. Pelayan Zuo, tenanglah. Kenapa kamu sangat marah? Tidak ada gunanya membuat diri Anda stres karena hal ini. Kapten Pang mendatangi Zuo Fan sambil tersenyum. Zuo Fan mengangkat bahu, wajahnya tenang, "Saya baik-baik saja. Saya bukan orang yang mudah marah terhadap orang seperti mereka. Itu tidak sepadan. Aku hanya melecehkan mereka karena itu berfungsi untuk memamerkan gaya sokku." Kapten Pang terhuyung-huyung dan tertawa datar. Sungguh alasan untuk mengutuk seseorang. Aneh sekali. Hanya Luo Yunchang yang menggigit bibirnya saat melihat Zuo Fan. "Oh, maaf semuanya, ada hal yang harus saya tangani. Aku akan pergi." Zuo Fan menangkupkan tangannya dan pergi bersama Luo Yunchang dan teman-temannya. Yang lain menjawab dengan cara yang sama. Hanya Dong Xiaowan yang melihatnya menggerutu, "Dia bahkan tidak pernah melihatku." Kepala klan Dong menepuk pundaknya dan menggelengkan kepalanya, "Waner, kamu dan dia berasal dari dunia yang berbeda." "Tidak mungkin." Dong Xiaowan menutup matanya yang berkaca-kaca. Di kediaman klan Luo, Luo Yunchang yang selalu pendiam berbicara, "Zuo Fan, Nona Ning'er dan kamu. Apa yang salah?" tanya Zuo Fan bingung. Luo Yunchang menatapnya lama, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak ada." Zuo Fan berkedip tanpa sadar. Klan Luo tinggal di halaman kecil di Dragon Cloud City. Setelah datang ke sini, Zuo Fan memanggil Lei Yuntian dan 20 surga yang mendalam palsu.
Dengan Steward Zuo sebagai benteng kita akan selalu meraih kemenangan mutlak. Lei Yuntian menangkupkan tangannya dan tertawa. Zuo Fan hanya membentak para pemalsu, Penatua Lei, masing-masing tongkat ini 100 kali, secara pribadi. Lei Yuntian terkejut, mengapa pramugara Zuo marah? Apakah dia kalah? Tidak mungkin. Setiap kali Zuo Fan ikut serta, dia hanya keluar sebagai pemenang, apalagi ini adalah masalah yang mudah. Ke-20 pemalsu itu juga bingung, apa yang kita lakukan. Mereka berperilaku baik akhir-akhir ini. Kami juga tidak pernah pamer. Zuo Fan mendengus, kamu pikir aku melupakanmu karena aku tidak memperhatikanmu beberapa hari terakhir. Klan Luo diserang kemarin dan bahkan sekutu dan orang luar kita keluar dengan luka berat mencoba melindungi tuan kita. Meskipun Anda baru saja memilih sudut untuk membiarkan ini terjadi, kamu pikir kamu akan keluar dari sini dengan mudah. Tetapi mereka adalah 6 naga dan 1 phoenix. Kita tidak punya harapan untuk mengalahkan mereka, kita hanya akan mati sia-sia. Salah satu dari 20 orang itu berkata dengan ketakutan. Menyipitkan mata, jentikan Zuo Fan mengirimnya terbang saat dia meraung, kami menyebut itu alasan. Ketika Anda adalah penjaga kekaisaran, apakah Anda juga melarikan diri? Anda sekarang adalah penjaga klan Luo dan paling tidak yang bisa Anda lakukan adalah menjadi tameng kami. Kami tidak akan pernah mati di hadapan kalian semua. Bukankah Penatua Lei dan Kapten Pang bertindak sama? Anda tidak memiliki kesejahteraan klan Luo sebagai prioritas Anda dan harus dihukum. Lei Yuntian mengangguk setelah jeda. Dia benar dan orang-orang ini harus ditempatkan pada tempatnya. Elder Lei, untuk apa kamu berdiri di sini? Lakukan. Zuo Fan menggonggong. Ke-20 pemalsu itu tersentak ketakutan. Lei Yuntian hendak melaksanakan perintah itu ketika dia membeku. Tunggu, 100 tongkat untuk setiap pemalsu. Bukankah tubuh lamaku akan hilang setelah 2000 pukulan? Steward Zuo, apakah Anda menghukum mereka atau melampiaskannya pada saya? Tapi sekali lagi, hanya dia yang paling cocok untuk pekerjaan itu karena jika ada orang lain yang melakukannya, itu tidak akan dihitung sebagai hukuman. Tapi 2000 tongkat. Lei Yuntian memandang Luo Yunchang dengan getir, Yunchang, apa yang terjadi hari ini? Mengapa Steward Zuo begitu kesal? Luo Yunchang menggelengkan kepalanya, sudahlah, Paman Lei. Berikan saja mereka masing-masing 20 tongkat, tapi sedikit lebih keras. Mereka semua menghela napas lega. Para pemalsu bersukacita, begitu pula Lei Yuntian. Mereka diberkati memiliki nona muda ini di atas Demon Archon Zuo. 2000 tongkat berubah menjadi 400 jauh lebih mudah dikelola. Kembali ke kamarnya, Zuo Fan duduk dan mengosongkan cangkir teh di sampingnya dengan sekali teguk dan menghela nafas. Dia akhirnya tenang. Luo Yunchang dan Kapten Pang masuk dan Zuo Fan berkata, bagaimana kabar Tetua Li dan yang lainnya? Mereka seharusnya dekat. Agar Dragon Cloud City menjaga perdamaian, tidak ada rumah yang diizinkan membawa ahli Radiant Stage. Jadi Zuo Fan menduga kelompok Li Jingtian harus menunggu di pinggiran kota. Kapten Pang menggelengkan kepalanya, Nona Muda Lei dan Penatua yang belum datang karena Anda punya rencana untuk mereka. Benar. Saya memang menyuruh mereka untuk berpindah-pindah kali ini. Dan yang lainnya. Zuo Fan mengangguk. Kapten Pang bergumam, yang lainnya juga tidak. Mengapa? Zuo Fan akhirnya punya waktu untuk memikirkan situasi klan Luo dan tercengang dengan apa yang didengarnya. Itu ideku. Luo Yunchang berkata, Dragon Cloud City tidak mengizinkan ahli Radiant State masuk dan Anda mengatakan untuk tidak mengekspos kartu kami terlalu cepat. Jadi saya... Bodoh. Zuo Fan membentak, marah lagi, 7 rumah tidak mendatangkan ahli Radiant State karena kekuatan mereka, sementara kamu tidak memilikinya. Jika kamu dan Yunhai mati di sini, klan Luo tamat. Apa gunanya semua rencana dan usahaku untuk membantu klan? Untuk membuang semuanya pada akhirnya. Luo Yunchang menggigit bibirnya dan air mata hampir jatuh di pipinya. Namun alih-alih menyerah pada mereka, dia malah membalas, ya. Saya tidak begitu cerdik dan gagal melihat gambaran besarnya. Dan kamu, setelah pergi selama 5 tahun, Anda langsung berteriak pada siapapun yang menurut Anda merusak pemandangan.
Akan lebih baik jika kamu tidak repot-repot datang. Luo Yunchang membanting pintu saat dia pergi. Kapten Pang merasa canggung. Steward Zuo, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia tidak bermaksud demikian. Dia merindukanmu siang dan malam. Baiklah, aku tahu. Lagi pula ini bukan pertama kalinya dia bertingkah seperti ini. Zuo Fan menghela nafas dan menyipitkan mata. Pang tua, kirimkan slip pesan giok agar Penatua Li memberi kami dukungan. Saya merasa kita akan berselisih dengan Regent Estate. Kapten Pang mengangguk. Zuo Fan segera ditinggalkan sendirian dengan pikirannya. Dia menutup matanya saat dia mempertimbangkan. Dia tahu ada yang tidak beres dengan dirinya hari ini. Jengkel dengan segala hal dan menyerang siapapun. Dia juga sedekat ini dengan pukulan perdagangan. Ini tidak bisa berlanjut. Jika kemarahan menguasai dirinya, dia akan memaksakan diri untuk maju dan itu bukanlah hal yang baik. Dia harus mengendalikan dirinya sendiri dengan segala cara. Atau ada kemungkinan besar dia akan melakukan sesuatu yang dia sesali. Tapi kenapa dia tiba-tiba merasa kesal? Mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya, dia menjadi tenang dan mulai berkultivasi. Tiba-tiba, sebuah teriakan bergema dan Zuo Fan memegangi mata kanannya saat dia jatuh ke tanah dalam keadaan basah kuyup. Cincin emas di matanya menyala dan mati saat cincin emas kedua yang samar muncul. Apakah saya akan mencapai tahap kedua Divine Eye of the Void? Zuo Fan sangat bersemangat. Bab 267, Berdarah Dingin. Gemerisik. Dengan beberapa jentikan lengannya, Zuo Fan mengatur barisan pertahanan dan duduk bersila, menenangkan pikirannya dan mempersiapkan dirinya untuk maju. Dia merasakan mata kanannya memerah saat cincin emas itu menyala. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan seluruh kekuatan jiwanya pada mata kanannya. Mata kekosongan ilahi memiliki hubungan intrinsik dengan jiwa seseorang. Setiap kemajuan akan sangat membebani jiwa seseorang. 3 hari berlalu dalam sekejap dengan cara ini, Zuo Fan fokus pada tugasnya dan tidak ada yang mengganggunya juga. Namun, pagi hari keempat Zuo Fan membuka matanya sambil menghela nafas. Itu masih gagal. Apakah karena jiwaku lemah atau karena pikiranku yang gelisah? Menyipitkan mata, Zuo Fan mulai menyesal. Itu adalah kesempatan langka untuk menjadi lebih kuat dan dia telah menyia-nyiakannya. Mengingat ketidaksabarannya 4 hari lalu, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kenapa aku tidak bisa tenang? Saya perlu menenangkan hati saya dan menghilangkan semua gangguan. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kali berikutnya dia membukanya, warnanya sangat jernih tanpa ada riak di atasnya. Zuo Fan berdiri, membuka kancing susunannya dan berjalan keluar. Dia bertemu dengan Luo Yunchang dan teman-temannya. Satu pandangan saja sudah cukup untuk memberitahunya ada sesuatu yang terjadi. Apa yang salah? Zuo Fan mengamati mereka. Luo Yunchang bergumam, Pavilion Lord Long telah mengirimkan kabar bahwa mereka ingin mendiskusikan pertempuran terakhir di antara 7 rumah bersamamu. Tapi kamu berkultivasi beberapa hari terakhir ini dan... Baiklah, aku mengerti. Zuo Fan memotongnya dan pergi tanpa melihat mereka. Seperti serigala sendirian. Luo Yunchang menatap punggungnya untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, Kapten Pang, apakah Anda juga memperhatikan bahwa dia telah berubah? Kapten Pang menelan ludah, pelayan Zhou tidak berubah, dia hanya kembali seperti 8 tahun yang lalu. Dia terlihat sama seperti dulu di hutan berkabut. Luo Yunchang menyaksikan sosok sombong itu dengan hati yang sakit. Apakah dia pergi lagi? Seorang kultivator iblis hanya peduli pada dirinya sendiri. Karena Zuo Fan telah bertemu begitu banyak orang selama bertahun-tahun, setiap pertemuan memiliki pengaruh yang samar, masing-masing mencemari hatinya dan pada akhirnya mengguncang keadaan pikirannya yang biasanya damai. Dia yakin bahwa ini adalah satu-satunya alasan kegagalannya untuk memajukan mata kekosongan ilahi ke tahap kedua. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia telah membuang setiap pengaruh, seiring dengan emosi yang semakin berkembang. Yang kuat tidak membutuhkan beban mati. Menyaksikan awan putih yang melayang di langit biru, mata Zuo Fan terlihat jernih. Sedemikian rupa sehingga mereka tampak mati.
Jauh lebih baik. Sambil menghela nafas, Zuo Fan berjalan dengan sengaja ke halaman yang 10 kali lebih besar dari halaman klan Luo. Tempat ini memiliki orang-orang berpangkat tinggi yang mengawasi gerbangnya. Saudaraku, pembunuhan dengan niat yang kamu gunakan telah membuka mataku. Long Jiu tertawa. Zuo Fan mengangguk tidak terpengaruh. Lama tidak bertemu, saudara Jiu. Long Jiu berhenti sejenak. Mengapa saudara begitu dingin hari ini? Sayang, kamu keren sekali. Xiao dan suatu saat melompatinya dengan wajah memerah. Pengawas peoni memegangi wajahnya dan menghela nafas. Zuo Fan meliriknya dan berkata, "Nak, lakukan itu lagi dan aku akan memastikan ini akan menjadi yang terakhir untukmu." Terguncang, Xiao dan memperhatikannya seolah dia orang asing. Dia sudah terbiasa dengan Zuo Fan yang berbicara seperti itu, tapi kali ini dia bisa melihat kilatan haus darah di matanya. Dia yakin jika dia membuka mulutnya saat ini, Zuo Fan akan merobeknya. Pengawas peoni melihat muridnya diganggu dan dimelototi. Tapi sebelum dia bisa membela diri, mata Zuo Fan yang dingin dan tanpa emosi membentaknya, "Dan kamu, tangani muridmu sebelum dia bertemu dengan kemalangan. Ketika saatnya tiba, kamu hanya akan menyalahkan dirimu sendiri karena tidak mendidiknya dengan benar." Zuo Fan kemudian berjalan masuk tanpa memandang para wanita itu. Zuo Fan telah lama kehilangan mood bercandanya dan siap menindaklanjuti ancamannya. Ada apa dengan anak ini? Dia seperti orang lain. Sementara mereka yang akrab dengan Zuo Fan tertahan, yang lainnya bahkan lebih takut mendapatkan kemarahannya. Zuo Fan dikelilingi oleh udara kebiadaban yang konstan seolah-olah dia berdiri di atas segalanya. Tidak ada yang berani berdiri lebih dekat dari 3 meter di sekitar tuan yang perkasa ini. Pandangannya yang jauh dan kekuatannya membuat mereka tahu bahwa hal terbaik yang pernah dia rasakan adalah ketika dia sendirian. Zuo Fan ini membuat mereka semua kedinginan dan terguncang di dalam. Gemuruh. Zuo Fan masuk melalui pintu yang berat, tempat ketiga klan duduk mengelilingi meja bundar. Mereka semua tersenyum atas kedatangannya, terutama Chu Qingcheng. Dia mengangguk dan tersenyum sebagai jawaban, tetapi mengabaikan Chu Qingcheng saat dia mengambil kursi. "Steward Zuo, babak kualifikasi telah berakhir. Karena keterlibatanmu, sejumlah besar klan tersingkir. Ini membuat pertempuran terakhir yang direncanakan sebulan kemudian dipindahkan 2 hari dari sekarang." Long Yifei menjelaskan. Zuo Fan mengangguk, "Jadi alasan kamu ingin bertemu denganku adalah melihat bagaimana klan Luo belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran terakhir 7 rumah sebelumnya, ada beberapa hal yang belum kamu pelajari." Long Yifei tersenyum, "Sebenarnya, pertarungan terakhir diadakan di area yang berbeda setiap waktu dan peraturan berubah. Yang tetap sama adalah betapa kejam dan brutalnya hal itu. Jadi itu tidak diadakan di Dragon Cloud City. Bukankah sudah menjadi tradisi debat esoterik diadakan di sini selama 1000 tahun terakhir?" Zuo Fan mengangkat alisnya. Long Yifei menggelengkan kepalanya, "Ini adalah skema keluarga kekaisaran. Hanya dengan terus-menerus mengubah lingkungan mereka dapat melihat kekuatan sebenarnya dari ketujuh rumah tersebut. Dan dengan betapa kuatnya para murid dari 7 rumah, medannya juga akan menjadi jauh lebih sulit. Kali ini diperkirakan menjadi yang terburuk sejauh ini." Zuo Fan menyipitkan mata, "Masih di luar jangkauan." Nenek terkikik, "Pelayan Zuo tidak perlu bingung. Kota Awan Naga memiliki arai teleportasi kelas 8 yang besar untuk mengirim kita kemanapun di Kekaisaran Tianyu. Dan disitulah pertarungan terakhir akan dilangsungkan. Ini juga untuk mencegah siapapun melakukan penyergapan." Zuo Fan mengangguk. Keluarga kekaisaran memikirkan segalanya. Tapi menggunakan teleportasi arai sebesar itu hanya untuk debat esoterik sungguh sia-sia. Zuo Fan akhirnya menggelengkan kepalanya. Jika keluarga kekaisaran ingin membuang-buang uang mereka, apa masalahnya? Dia lebih baik fokus pada pertempuran terakhir. Itulah alasan mengapa mereka berkumpul di sini. Xie Xiaofeng tersenyum, "Steward Zuo, keahlianmu telah membuka mata kami. Tapi kami masih ingin bertanya, seberapa yakin Anda menghadapi Huang Pu Qingtian?" Menyipitkan mata, Zuo Fan mencibir, "Tidak ada sama sekali.
Tapi Anda bisa tenang mengetahui bahwa saya bisa menahannya. Dengan bagaimana salah satu dari 3 lainnya lumpuh, dapatkah Anda menangani 2 sisanya? Dengan Steward Zuo menahan monster itu, 2,5 pria lainnya akan dengan mudah diurus. Peringkat ke-7 asrama akan mengalami pergolakan. Xie Xiaofeng mengantisipasi dengan gembira. Yang lain ikut tertawa bersamanya. Mereka membahas rincian lebih lanjut kemudian ditunda. Zuo Fan berjalan ke pintu ketika sosok anggun menghalangi pandangannya. Zuo Fan menatap Chu Qingcheng. "Kamu butuh sesuatu," Zuo Fan berkata datar. Chu Qingcheng memperhatikan Zuo Fan yang tanpa ekspresi dengan marah. "Zuo Fan, saya ingin jawaban. Apakah Anda tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama di kota bunga melayang?" "Tidak ada," Zuo Fan dengan tegas berkata. "Sudah kubilang, aku melakukannya hanya demi kepentingan pribadi. Karena saya telah mencapai tujuan saya dan mendapatkan apa yang saya inginkan, saya tidak punya alasan untuk tetap tinggal." Chu Qingcheng menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. "Bagaimana dengan hari-hari yang dihabiskan di gubuk itu? Kamu menyebut bermain rumah-rumahan itu nyata?" Sambil mengejek, Zuo Fan mencibir, "Tanpa mengorbankan beberapa hari masa mudaku, kamu tidak akan pernah melepaskan bodi jade sap dengan rela." "Pak!" Chu Qingcheng menamparnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Sambil menyeringai, Zuo Fan terkikik meskipun matanya mengamuk. "Gadis bodoh, kamu begitu mudah ditipu sehingga aku khawatir bagaimana bangunan bunga melayang akan bertahan setelah nenek pergi. Mengapa tidak memberikannya kepadaku? Bajingan, kamu sudah mati di dalam." Chu Qingcheng melotot, jari-jarinya menggali ke telapak tangannya yang mengeluarkan darah, membuntuti kulitnya yang mulus. Sambil menyeringai, Zuo Fan tidak lagi menatapnya saat dia pergi, tetapi ejekannya tetap menyengat. "Hahaha, aku dan akan selalu menjadi kultivator setan. Meskipun saat itu membuatku merasakan sesuatu, lalu kenapa? Anda pikir Anda bisa menghubungkan saya?" "Hah?" Dengan rasa sakit yang menyayat hati, Chu Qingcheng memperhatikannya pergi dengan wajah penuh air mata. Zuo Fan berhenti tetapi tidak pernah berbalik. Wajahnya selalu dingin saat dia berjalan pergi sendirian. Pengawas Peony dan yang lainnya bergegas mendekat, melihat keadaan Chu Qingcheng dan mulai mengutuk Zuo Fan. Zuo Fan hampir tidak peduli dengan kicauan sial itu, pergi dengan senyuman dingin di wajahnya. Dia baru saja meninggalkan halaman dan segera menyadari ada darah merembes dari mulutnya. Dia menghapusnya tanpa perasaan dan secara mekanis. Untuk menjadi kaisar iblis dia harus berdarah dingin dan tidak pernah membiarkan sedikit pun emosi menguasai dirinya lagi. Bab 268, Prolog Pertempuran Terakhir. Sisi paling barat Dragon Cloud City memiliki gunung yang menjulang tinggi bernama Transfer Peak. Tepat di atas bongkahan batu besar ini terdapat arai teleportasi kelas 8 yang megah. Beberapa mengatakan bahwa bahkan sebelum Kekaisaran Tianyu terbentuk, keluarga Kekaisaran Yuen menggunakan susunan yang tepat ini untuk mengirim pasukannya ke setiap sudut kekaisaran. Namun ketika kekacauan itu berujung pada perdamaian, hal itu tidak lagi berguna, dan sekarang hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghilangkan kebencian yang terus menumpuk di 7 rumah melalui debat esoterik. Pada saat khusus ini, ratusan klan berkumpul di sana secara massal. Mereka semua melihat arai dengan kegugupan, kegembiraan dan kekaguman. Siapapun akan bersemangat ketika harus bergabung dalam pertempuran terakhir, mengetahui kebangkitan mereka sudah dekat, begitu pula kehancuran mereka. Dan mereka juga gugup karena lolos ke pertarungan terakhir ini. Selain klan tingkat pertama yang masih mempertahankan peringkatnya, klan tingkat ketiga dan kedua juga mengalami perombakan. Hanya sedikit dari mereka yang menjadi yang terbaik, dengan kekuatan baru dan luar biasa. Namun, pertarungan terakhir tidak senyaman babak kualifikasi. Bukan berarti pertarungan entry mudah untuk dimulai, tapi ketika memperhitungkan pertarungan terakhir, kekejamannya jauh lebih buruk daripada pertarungan kualifikasi. Jadi, mudah untuk membayangkan betapa gugupnya perasaan klan-klan ini. Itu lebih jauh lagi bagi tim yang tidak diunggulkan, klan Luo dari kota Wingeze. Dengan naga iblis melonjak Zuo Fan yang setara dengan 6 naga dan 1 phoenix sebagai garda depan, apakah ada orang yang mampu mendorong mereka mundur?
Namun apa yang ada dalam pikiran klan adalah pengikut siapa mereka, demi siapa mereka bertarung. Kekhawatiran ini sangat memukul banyak orang. Lihat, klan Luo. Sebuah teriakan membentak ratusan kepala ke arah Luo Yunchang saat dia memimpin klan Luo bersama Zhuo Fan. Akhirnya sembuh, Luo Yunhai kini bisa menunjukkan aura kepahlawanannya, dan haus akan pertempuran. Masih muda, namun harimau kelima dari Tianyu tidak akan pernah hanya menjadi wajah lain di tengah kerumunan. Proses mereka menimbulkan suasana berat di sekitar penonton. Klan Luo benar-benar serigala yang berjalan melewati kawanan domba. Saking parahnya, masyarakat membuatkan ruang selebar 10 meter untuk mereka. Semua orang takut mendekati binatang buas ini. Namun, selalu ada pengecualian. Kakak Zhuo, kalian semua ada di sini. Sue Ningxiang melompati dan melambai. Klan Sue dan Dong di belakangnya mendapat banyak alis terangkat. Apa hubungan mereka hingga kedua klan ini bisa begitu dekat dengan serigala ini? Tapi kemunculan tuan muda kedua Sword Marquise Abode, Xie Tianyang, yang juga menuju ke sana, menghilangkan semua keraguan. Jadi mereka sekutu. Banyak sekali rumor yang beredar tentang klan Luo, terutama tentang pendukungnya. Kebetulan Sword Marquise Abode termasuk di antara rumor tersebut, dan hari ini hanya memvalidasinya. Ini hanya berhasil membuat orang-orang semakin iri dengan klan pemula ini. Jadi inilah mengapa klan Luo melompat dari tingkat ketiga ke tingkat pertama dan memiliki jalur bebas ke pertempuran terakhir. Mereka memiliki rumah di belakang mereka. Keberuntungan macam apa yang mereka temui hingga rumah memperlakukan mereka seperti itu? Memikirkan bagaimana gunung kekayaan benar-benar terlempar ke klan kelas 3 ini untuk mencapai posisi seperti itu, jika kita menggantikan mereka, kita pasti sudah mencapai bulan sekarang, touch. Orang-orang selalu melihat ke permukaan, tidak menyadari bahwa klan Luo saat ini bukan karena dukungan dari beberapa rumah. Dan keadaan mereka saat ini itulah yang menarik perhatian ketujuh rumah itu. Sangat menyakitkan untuk melihat siapa di sini adalah seekor anjing atau seorang pria. Sue Ningxiang tersentak saat dia mencapai mereka dengan senyuman manis dan polos. Mulut Zhuo Fan berkedut dan dia mengacak-acak rambutnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu selalu benci melihat orang mati? Luo Yunchang membalas sambil memperhatikannya dengan penuh kerinduan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa hari dia melihat Zhuo Fan menunjukkan senyuman riang. Tapi kenapa itu tidak ditujukan padanya? Luo Yunchang menghela nafas merasakan sakit yang mendalam. Tidak apa-apa, kakak Zhuo. Klan Sue juga bergabung dan aku akan pergi juga. Sue Ningxiang terkikik, mengacungkan tinju kecilnya yang lucu untuk menunjukkan semangat bertarungnya. Zhuo Fan berteriak dengan cemas, tidak bisa, Ninger. Ini adalah pertarungan yang kejam, bukan permainan. Gadis sepertimu tidak punya tempat di medan perang. Aku tidak peduli, karena aku tahu kakak Zhuo akan ada di sana untuk menyelamatkanku setiap kali aku dalam bahaya. Sue Ningxiang mengedipkan matanya yang cerah, memperhatikan Zhuo Fan dengan penuh semangat. Dia kemudian melihat cincin guntur, setiap kali saya dalam bahaya, cincin guntur akan berkedip dan Anda akan muncul. Bukankah begitu? Zhuo Fan menyipitkan mata, lalu mengangguk kalah, baik, aku akan menjagamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ada Huang Pu Qingtian yang harus kau tangani. Ninger akan berada dalam perawatanku. Xie Tianyang menyerbu ke sebelah Sue Ningxiang dan memegang bahunya, membuat klaim padanya. Sue Ningtian baru saja tiba dan tersenyum canggung, aku tidak bisa menghentikannya. Gadis ini terlalu keras kepala. Tapi jangan khawatir, dia akan berada dalam perawatan saudara laki-lakinya dan tuan muda Xie sehingga dia tidak akan mendapat masalah. Sebagai isyarat, Sue Lin dan Sue Gang menangkupkan tangan mereka. Terkejut, Zhuo Fan memberi mereka sekali lagi dan mengangguk, meskipun rasa kehilangan menguasai hatinya. Dia merasa bahwa dia dan Ninger hanya tumbuh terpisah. Dengan gunung-gunung menjulang di antara mereka, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke masa-masa indah yang mereka alami di pegunungan Albis. Ini yang terbaik, dia ingin membuat hatinya mati rasa, dan memutuskan kenangan pertemuan masa lalu mereka adalah yang terbaik. Dengan napas dalam-dalam,
Zuofan mendapatkan kembali kedamaian batin, seperti pembunuh yang sangat dingin. Dia berkata kepada Xie Tianyang, jaga dia baik-baik dan pastikan tidak terjadi apa-apa. Tak usah dikatakan lagi. Xie Tianyang mengangguk. Zuofan, aku ikut juga. Luo Yunchang angkat bicara. Zuofan mengangkat alisnya, kenapa, aku tidak bilang aku dan Yun Hai dan 10 penjaga sudah cukup. Kenapa kamu ingin datang tiba-tiba? Bagaimana? Tidak ada alasan, kamu akan melindungiku jadi semuanya akan baik-baik saja. Luo Yunchang mengedipkan matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuofan berkata, tidak terlalu berbahaya. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Bukan itu. Zuofan menggaruk hidungnya, aku akan berada dalam bahaya jika harus terus-menerus menjagamu. Yang lain terkekeh. Luo Yunchang melotot sambil menendang tulang keringnya. Kamu membuatku menjadi beban berat sementara kamu bilang kamu akan melindungi Minger. Lalu siapa aku ini? Zuofan membiarkannya melampiaskan emosinya pada kakinya, menegang sesaat saat wajahnya menjadi dingin. Luo Yunchang menendangnya sekali tetapi tendangan kedua tidak terjadi, karena hatinya semakin sedih saat dia melihat ke arah Zuofan. Zuofan telah menutup hatinya secara terkunci. Dia seperti pahlawan yang sombong, ingin menanggung semuanya sendirian. 7 rumah ada di sini. Teriakan itu menarik perhatian semua orang. Dengan Regent Estate yang memimpin, ke-7 rumah itu melangkah maju. Chu Qingcheng juga ada di sana. Dia melirik Zuofan hanya untuk melihat wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi yang membuatnya mengepalkan tinjunya. Nenek benar, dia sudah mati di dalam, tidak layak mendapat perhatian wanita manapun. Sambil mengejek, dia mengabaikannya dan berjalan di belakang nenek dengan tatapan dingin. Marsekal Dugu telah tiba. Dugu Santian membawa 10.000 tentara untuk mengepung daerah ini. Dia melakukannya sebagai tindakan pengamanan untuk menciptakan ketertiban. Tapi aroma darah dan baja yang kental menggetarkan saraf setiap murid di sini, mereka yang hanya mengenal kehidupan di klan. Sambil tertawa, Dugu Santian berhenti di depan Zuofan dan menepuk pundaknya. Hahaha, nak, aku sudah siap untuk keluar dan menyelamatkanmu hari itu, tetapi kamu sudah memiliki kemampuan Radiant Stage. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga membuatku khawatir. Marsekal juga ada di sana. Zuofan mengangkat alisnya. Dugu Santian mengangguk sambil tersenyum, bagaimana tidak? Sehari sebelum Buang Pukintian memamerkan niatnya. Aku harus menjagamu. Siapa yang tahu, kalian berdua terbuat dari kain yang sama, kalian semua monster. Aku tidak mengkhawatirkan apapun, hahaha. Sambil tertawa, Dugu Santian menoleh ke arah Luo Yunhai dan memberinya beberapa peringatan sebelum pergi. 4 harimau Tianyu juga memberikan semangat saat mereka pergi. Mencapai garis depan, Dugu Santian mengamati kerumunan klan, silakan melangkah di depan barisan. Pertarungan terakhir perdebatan esoterik akan segera dimulai. Dimulai dengan Regent Estate, 7 rumah menempati baris pertama dalam urutan peringkat debat esoterik sebelumnya. Berikutnya adalah klan, bahkan tidak pernah terhibur dengan pikiran untuk maju. Klan baik berdiri di belakang tuan mereka atau rumah yang ingin mereka jadikan pengikut. Jelas, Regent Estate memiliki keunggulan numerik. Namun khas Regent Estate, bukan berarti klan ini akan diterima. Sementara klan lain yang memiliki sedikit kekuatan memilih berdiri di belakang rumah lain yang ingin mereka ikuti. Klan Dong berada di belakang gedung bunga melayang, dan klan Sui berada di belakang Sword Marquise Abode. Zuofan melirik Luo Yunhai dan mengangguk. Luo Yunhai melangkah di bawah tatapan kaget orang-orang tepat di dekat 7 rumah, di sebelah gedung bunga melayang. Anggota klan lainnya membusungkan dada tepat di belakangnya. Kejutan itu bisa dimengerti. Kerumunan sekarang menyadari bahwa klan Luo bukanlah anjing siapapun, melainkan berdiri sendiri. Namun hal ini merupakan tantangan langsung terhadap otoritas 7 majelis. Apakah mereka mampu mengatasinya? Bab 268, Prolog Pertempuran Terakhir. Sisi paling barat Dragon Cloud City memiliki gunung yang menjulang tinggi bernama Transfer Peak. Tepat di atas bongkahan batu besar ini terdapat arai teleportasi kelas 8 yang megah.
Beberapa mengatakan bahwa bahkan sebelum Kekaisaran Tianyu terbentuk, keluarga Kekaisaran Yuan menggunakan susunan yang tepat ini untuk mengiring pasukannya ke setiap sudut kekaisaran. Namun ketika kekacauan itu berujung pada perdamaian, hal itu tidak lagi berguna, dan sekarang hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghilangkan kebencian yang terus menumpuk di 7 rumah melalui debat esoterik. Pada saat khusus ini, ratusan klan berkumpul di sana secara massal. Mereka semua melihat Arai dengan kegugupan, kegembiraan dan kekaguman. Siapapun akan bersemangat ketika harus bergabung dalam pertempuran terakhir, mengetahui kebangkitan mereka sudah dekat, begitu pula kehancuran mereka. Dan mereka juga gugup karena lolos ke pertarungan terakhir ini. Selain klan tingkat pertama yang masih mempertahankan peringkatnya, klan tingkat ketiga dan kedua juga mengalami perombakan. Hanya sedikit dari mereka yang menjadi yang terbaik, dengan kekuatan baru dan luar biasa. Namun, pertarungan terakhir tidak senyaman babak kualifikasi. Bukan berarti pertarungan entry mudah untuk dimulai, tapi ketika memperhitungkan pertarungan terakhir, kekejamannya jauh lebih buruk daripada pertarungan kualifikasi. Jadi, mudah untuk membayangkan betapa gugupnya perasaan klan-klan ini. Itu lebih jauh lagi bagi tim yang tidak diunggulkan, klan Luo dari kota Wingeze. Dengan naga iblis melonjak Zuo Fan yang setara dengan 6 naga dan 1 phoenix sebagai garda depan, apakah ada orang yang mampu mendorong mereka mundur? Namun apa yang ada dalam pikiran klan adalah pengikut siapa mereka, demi siapa mereka bertarung. Kekhawatiran ini sangat memukul banyak orang. Lihat, klan Luo. Sebuah teriakan membentak ratusan kepala ke arah Luo Yunchang saat dia memimpin klan Luo bersama Zuo Fan. Akhirnya sembuh, Luo Yunhai kini bisa menunjukkan aura kepahlawanannya, dan haus akan pertempuran. Masih muda, namun harimau kelima dari Tianyu tidak akan pernah hanya menjadi wajah lain di tengah kerumunan. Proses mereka menimbulkan suasana berat di sekitar penonton. Klan Luo benar-benar serigala yang berjalan melewati kawanan domba. Saking parahnya, masyarakat membuatkan ruang selebar 10 meter untuk mereka. Semua orang takut mendekati binatang buas ini. Namun, selalu ada pengecualian. Kakak Zuo, kalian semua ada di sini. Sue Ningxiang melompati dan melambai. Klan Sue dan Dong di belakangnya mendapat banyak alis terangkat. Apa hubungan mereka hingga kedua klan ini bisa begitu dekat dengan serigala ini? Tapi kemunculan tuan muda kedua Sword Marquise Abode, Xie Tianyang, yang juga menuju ke sana, menghilangkan semua keraguan. Jadi mereka sekutu. Banyak sekali rumor yang beredar tentang klan Luo, terutama tentang pendukungnya. Kebetulan Sword Marquise Abode termasuk di antara rumor tersebut, dan hari ini hanya memvalidasinya. Ini hanya berhasil membuat orang-orang semakin iri dengan klan pemula ini. Jadi inilah mengapa klan Luo melompat dari tingkat ketiga ke tingkat pertama dan memiliki jalur bebas ke pertempuran terakhir. Mereka memiliki rumah di belakang mereka. Keberuntungan macam apa yang mereka temui hingga rumah memperlakukan mereka seperti itu? Memikirkan bagaimana gunung kekayaan benar-benar terlempar ke klan kelas 3 ini untuk mencapai posisi seperti itu, jika kita menggantikan mereka, kita pasti sudah mencapai bulan sekarang, touch. Orang-orang selalu melihat ke permukaan, tidak menyadari bahwa klan Luo saat ini bukan karena dukungan dari beberapa rumah. Dan keadaan mereka saat ini itulah yang menarik perhatian ketujuh rumah itu. Sangat menyakitkan untuk melihat siapa di sini adalah seekor anjing atau seorang pria. Sue Ningxiang tersentak saat dia mencapai mereka dengan senyuman manis dan polos. Mulut Zuo Fan berkedut dan dia mengacak-acak rambutnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu selalu benci melihat orang mati? Luo Yunchang membalas sambil memperhatikannya dengan penuh kerinduan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa hari dia melihat Zuo Fan menunjukkan senyuman riang. Tapi kenapa itu tidak ditujukan padanya? Luo Yunchang menghela nafas merasakan sakit yang mendalam. Tidak apa-apa, kakak Zuo. Klan Sue juga bergabung dan aku akan pergi juga. Sue Ningxiang terkikik, mengacungkan tinju kecilnya yang lucu untuk menunjukkan semangat bertarungnya. Zuo Fan berteriak dengan cemas, tidak bisa, Ninger. Ini adalah pertarungan yang kejam, bukan permainan. Gadis sepertimu tidak punya tempat di medan perang.
Aku tidak peduli, karena aku tahu kakak Zuo akan ada di sana untuk menyelamatkanku setiap kali aku dalam bahaya. Sue Ningxiang mengedipkan matanya yang cerah, memperhatikan Zuo Fan dengan penuh semangat. Dia kemudian melihat cincin guntur, setiap kali saya dalam bahaya, cincin guntur akan berkedip dan Anda akan muncul. Bukankah begitu? Zuo Fan menyipitkan mata, lalu mengangguk kalah, baik, aku akan menjagamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ada Huang Pu Qingtian yang harus kau tangani. Ning'er akan berada dalam perawatanku. Xie Tianyang menyerbu ke sebelah Sue Ningxiang dan memegang bahunya, membuat klaim padanya. Sue Ningtian baru saja tiba dan tersenyum canggung, aku tidak bisa menghentikannya. Gadis ini terlalu keras kepala. Tapi jangan khawatir, dia akan berada dalam perawatan saudara laki-lakinya dan Tuan Muda Xie sehingga dia tidak akan mendapat masalah. Sebagai isyarat, Sue Lin dan Sue Gang menangkupkan tangan mereka. Terkejut, Zuo Fan memberi mereka sekali lagi dan mengangguk, meskipun rasa kehilangan menguasai hatinya. Dia merasa bahwa dia dan Ning'er hanya tumbuh terpisah. Dengan gunung-gunung menjulang di antara mereka, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke masa-masa indah yang mereka alami di pegunungan Albis. Ini yang terbaik, dia ingin membuat hatinya mati rasa, dan memutuskan kenangan pertemuan masa lalu mereka adalah yang terbaik. Dengan napas dalam-dalam, Zuo Fan mendapatkan kembali kedamaian batin, seperti pembunuh yang sangat dingin. Dia berkata kepada Xie Tianyang, jaga dia baik-baik dan pastikan tidak terjadi apa-apa. Tak usah dikatakan lagi, Xie Tianyang mengangguk. Zuo Fan, aku ikut juga. Luo Yunchang angkat bicara. Zuo Fan mengangkat alisnya, kenapa, aku tidak bilang aku dan Yun Hai dan 10 penjaga sudah cukup. Kenapa kamu ingin datang tiba-tiba? Bagaimana? Tidak ada alasan, kamu akan melindungiku jadi semuanya akan baik-baik saja. Luo Yunchang mengedipkan matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan berkata, tidak terlalu berbahaya. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Bukan itu. Zuo Fan menggaruk hidungnya, aku akan berada dalam bahaya jika harus terus-menerus menjagamu. Yang lain terkekeh. Luo Yunchang melotot sambil menendang tulang keringnya. Kamu membuatku menjadi beban berat sementara kamu bilang kamu akan melindungi Ning'er. Lalu siapa aku ini? Zuo Fan membiarkannya melampiaskan emosinya pada kakinya, menegang sesaat saat wajahnya menjadi dingin. Luo Yunchang menendangnya sekali tetapi tendangan kedua tidak terjadi, karena hatinya semakin sedih saat dia melihat ke arah Zuo Fan. Zuo Fan telah menutup hatinya secara terkunci. Dia seperti pahlawan yang sombong, ingin menanggung semuanya sendirian. 7 rumah ada di sini. Teriakan itu menarik perhatian semua orang. Dengan Legend Estate yang memimpin, ke-7 rumah itu melangkah maju. Chu Qingcheng juga ada di sana. Dia melirik Zuo Fan hanya untuk melihat wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi yang membuatnya mengepalkan tinjunya. Nenek benar, dia sudah mati di dalam, tidak layak mendapat perhatian wanita manapun. Sambil mengejek, dia mengabaikannya dan berjalan di belakang nenek dengan tatapan dingin. Marsekal Dugu telah tiba. Dugu Santian membawa 10.000 tentara untuk mengepung daerah ini. Dia melakukannya sebagai tindakan pengamanan untuk menciptakan ketertiban. Tapi aroma darah dan baja yang kental menggetarkan saraf setiap murid di sini, mereka yang hanya mengenal kehidupan di klan. Sambil tertawa, Dugu Santian berhenti di depan Zuo Fan dan menepuk pundaknya. Hahaha, nak, aku sudah siap untuk keluar dan menyelamatkanmu hari itu, tetapi kamu sudah memiliki kemampuan Radiant Stage. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga membuatku khawatir. Marsekal juga ada di sana. Zuo Fan mengangkat alisnya. Dugu Santian mengangguk sambil tersenyum, bagaimana tidak? Sehari sebelum Huang Pu Qingtian memamerkan niatnya. Aku harus menjagamu. Siapa yang tahu, kalian berdua terbuat dari kain yang sama, kalian semua monster. Aku tidak mengkhawatirkan apapun, hahaha. Sambil tertawa, Dugu Santian menoleh ke arah Luo Yunhai dan memberinya beberapa peringatan sebelum pergi. 4 harimau Tianyu juga memberikan semangat saat mereka pergi.
Mencapai garis depan, Dugu Santian mengamati kerumunan klan. Silakan melangkah di depan barisan. Pertarungan terakhir perdebatan esoterik akan segera dimulai. Dimulai dengan Regent Estate, 7 rumah menempati baris pertama dalam urutan peringkat debat esoterik sebelumnya. Berikutnya adalah klan, bahkan tidak pernah terhibur dengan pikiran untuk maju. Klan baik berdiri di belakang tuan mereka atau rumah yang ingin mereka jadikan pengikut. Jelas, Regent Estate memiliki keunggulan numerik. Namun khas Regent Estate, bukan berarti klan ini akan diterima. Sementara klan lain yang memiliki sedikit kekuatan memilih berdiri di belakang rumah lain yang ingin mereka ikuti. Klan Dong berada di belakang gedung bunga melayang, dan klan Sui berada di belakang Sword Marquise Abode. Zuo Fan melirik Luo Yunhai dan mengangguk. Luo Yunhai melangkah di bawah tatapan kaget orang-orang tepat di dekat 7 rumah, di sebelah gedung bunga melayang. Anggota klan lainnya membusungkan dada tepat di belakangnya. Kejutan itu bisa dimengerti. Kerumunan sekarang menyadari bahwa klan Luo bukanlah anjing siapapun, melainkan berdiri sendiri. Namun hal ini merupakan tantangan langsung terhadap otoritas 7 majelis. Apakah mereka mampu mengatasinya? Bab 269, hadiah paling menarik. Ketujuh rumah itu menoleh, tetapi ekspresi tenang di wajah mereka menjelaskan semuanya. Mereka mengharapkan hal ini. Hal itu hanya memicu keributan massa. 7 rumah menerima kebangkitan klan Luo. Tapi bagaimana mereka bisa membiarkan siapapun berdiri di level mereka? Klan Luo memang memiliki naga iblis melonjak Zuo Fan, monster gila itu, tetapi anggota klan lainnya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Huangpu Tianyuan mencibir pada klan berpikiran sempit di sekitarnya. Apakah mereka begitu buta untuk melihatnya datang sejak Zuo Fan mulai melakukan kunjungan lapangan dengan para tetua 7 rumah? Jadi meskipun klan Luo melangkahi batasnya, seperti biasa, tidak ada rumah yang menganggapnya layak untuk ditanggapi. Oh, ambisimu untuk mendapatkan kekuasaan dan status sungguh terpuji. Hahaha, pada akhirnya kamu tetap menuruti keinginannya dan muncul. Sebuah suara tua bergema. Kerumunan itu berbalik karena terkejut. Mereka menemukan 3 lelaki tua datang. Pemimpinnya adalah kepala 4 pilar, Perdana Menteri Zhuge Changfeng diapit oleh para tetua Yin Yang. Bahkan dari jauh, orang-orang bisa merasakan kekuatan tersembunyi dan kuat yang mereka pancarkan, cukup untuk menghancurkan seluruh area ini. Mengapa kakek ini ada di sini? Dugu Santian memegangi janggutnya dengan wajah tegas. Sisi Huangpu Tianyuan terhambat oleh kehadiran pikiran nomor 1 Tianyu. Kacang tua ini pernah membantu Yuan Xiang dan teman-temannya dalam bergulat keluar dari cengkeraman kaisar, tetapi sudah menjadi fakta umum bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat mengungkap alasan sebenarnya di balik kebaikannya. Pikirannya tidak dapat dibaca. Teman kemarin bisa saja berubah menjadi musuh hari ini. Namun yang lebih buruk adalah kegelisahan yang terus-menerus terjadi karena tidak mengetahui kapan hal itu akan terjadi. Leng Wuchang menatap sosok bungkuk itu lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bahkan dia tidak bisa membaca orang tua itu. Dipuji sebagai pembuat yang tidak diinginkan, dan semua orang memiliki buku yang terbuka sebelum diperiksa dengan cermat, dia tidak percaya diri ketika harus membaca Zhuge Changfeng. Zhuge Changfeng tersenyum samar saat dia berjalan di samping Zuo Fan. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Atau kamu akan tersapu badai? Terengah-engah keterkejutan bergema di mana-mana. Apa hubungan klan Luo dan Zhuge Changfeng? Mereka sekarang mengerti mengapa klan Luo bangkit untuk menantang 7 rumah. Ledakan. Dengan 2 pilar di belakangmu, Tuan Muda di bawah Marsekal dan Perdana Menteri menyemangatimu, bahkan 7 rumah pun tidak akan berani meremehkan klan seperti itu. Jadi ini adalah dukungan sebenarnya dari klan Luo. Wajah orang-orang berkedut dan hati mereka tenggelam. Mengapa ini tidak pernah terjadi padaku? Trik apa yang dilakukan klan Luo ini untuk meraih 2 pilar? Sisi Huangpu Tianyuan juga tercengang. Mereka tidak pernah melihatnya datang. Zhuge Changfeng datang untuk Zuo Fan. Bahkan dengan bantuan Zhuge Changfeng, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghabisi klan Luo. Pernah. Wajah Huangpu Tianyuan merosot dan buku-buku jarinya memutih.
Leng Wuchang menepis kekhawatirannya. Tuan perkebunan, Suge Changfeng berbeda dari Dugu Zantian, seorang pragmatis. Bahkan jika dia bermaksud untuk mendekati klan Luo, itu hanya karena keterampilan Zuo Fan. Begitu Zuo Fan keluar dari gambar, mereka akan jatuh seperti satu ton batu bata. Itu hanya membuat debat esoterik kali ini menjadi sangat penting, untuk menginjak mati bajingan itu. Mata Huangpu Tianyuan berkilat haus darah. Leng Wuchang mengangguk, lalu menoleh pada satu-satunya orang yang bisa mencapai prestasi ini, Raja Naga Pengguncang Surga, Huangpu Qingtian. Namun pria yang dimaksud tidak menyadari percakapan mereka. Matanya menunjukkan bahwa dia bersiap untuk menjungkir balikkan seluruh medan perang. Sempurna. Leng Wuchang terkekeh, mendapati semua orang menarikan lagunya. Kembali ke Zuo Fan, pria itu tersenyum. Perdana Menteri, bagaimana Anda tahu jika klan Luo belum berada di tengah badai? Suge Changfeng mengangkat alis, saya percaya penilaian Anda. Tidak apa-apa selama Anda tidak dipaksa melakukannya. Saya sangat ingin melihat hari di mana Steward Zuo mencapai ambisinya. Zuo Fan mengangguk dan Suge Changfeng tertawa. Dia membawa para tetua Yin yang ke Dugu Zantian. Marsekal tua, tolong jangan terlalu menyulitkan saya karena turun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku tidak akan pernah. Anda adalah Perdana Menteri Kekaisaran kami yang terhormat. Wajar jika datang menyaksikan debat esoterik yang akbar. Janggut Dugu Zantian bergetar, nadanya dingin. Suge Changfeng tertawa, Marsekal tua, jangan terlalu kaku. Aku di sini sendirian karena bosan. Jangan terlalu memikirkannya. Seolah-olah. Kerumunan juga mengutuk di dalam. Sejak kapan Suge Changfeng bosan datang ke sini tanpa alasan atau alasan? Pertandingan itu pasti sedang berlangsung. Terlepas dari rencana rubah tua, Dugu Zantian tidak punya waktu untuk memikirkannya. Perintahnya adalah memastikan debat esoterik berjalan lancar. Mengingat peringatan kaisar yang eksplisit dan berulang-ulang, sebuah peringatan yang tidak pernah ditunjukkan oleh kaisar sebelumnya, membuat jenderal tua ini percaya bahwa debat esoterik saat ini memiliki konsekuensi nasional. Dugu Zantian menyalak, atas rahmat yang mulia, debat esoterik akan memungkinkan anggota klan di bawah usia 30 tahun untuk berpartisipasi. Tidak ada orang yang lebih tua diizinkan masuk atau saya pribadi akan menebangnya. Aturannya akan segera dijelaskan kepadamu oleh salah satu naga ilahi, pedang ilahi seruling giok Fang Qiubai. Suara mendesing. Peluit pakaian putih menandakan masuknya seorang lelaki tua yang memegang seruling giok dan memancarkan udara yang mendominasi, Fang Qiubai. Gemerisik. Jentikan tangannya mengirimkan 5 batu giok yang lebih tinggi dari 2 orang di sekitar area teleportasi. Melihatnya, orang-orang melihat batu itu membentuk 5 gerbang besar. Transfer tentara kelas 8, batu elemental nasional. Melihat batu merah, kuning, hijau, biru, dan coklat, Suge Changfeng dan ketujuh rumah mundur selangkah karena terkejut. Fang Qiubai mengangguk, benar, ini memang susunan yang diturunkan oleh leluhur kekaisaran. Fang Qiubai kemudian membuat tanda dan batu-batu itu bersinar, masing-masing mencerminkan pemandangan indah, binatang dan burung. Makhluk spiritual tingkat 3 segera lewat dan mengamati kerumunan dengan rasa ingin tahu. Kemudian datanglah makhluk spiritual tingkat 4 dan melolong, namun dibiarkan mencakar penghalang tak kasat mata, tidak mampu menjangkau mereka. Suara Fang Qiubai membangunkan mereka dari keterkejutan. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda semua aturan untuk debat esoterik ini. Seperti yang telah Anda lihat sendiri, pusat dan susunan batu keduanya searah. Anda akan segera berdiri di barisan tengah dan saya kemudian akan mengirim Anda ke lokasi pertempuran terakhir. Tapi untuk kembali, satu-satunya cara adalah melalui National Elemental Stone. Kerumunan tampak bingung. Fang Qiubai melanjutkan, 5 batu elemental nasional adalah pintu satu arah, tetapi dari lokasi pertempuran terakhir ke sini. Untuk mengaktifkannya, Anda tidak hanya perlu menemukan batu-batu ini tetapi juga kuncinya. Namun, setiap larik memiliki kunci yin dan yang harus digabungkan untuk kembali. Dan urutan kedatangan Anda akan menandai peringkat Anda. Cukup sederhana. Huangpu Qingtian tersenyum. Yang lain mengangguk, menganggapnya cukup mudah.
Semuanya bermuara pada menemukan beberapa kunci dan jalan kembali. Bahaya terbesar hanyalah pertempuran mematikan antar klan, tidak ada yang penting. Fang Qiubai mengangkat alis, dan mencibir, sederhana bukan? Anda tidak akan mengatakan itu setelah Anda mengetahui lokasinya. Klan menatapnya dengan bingung. Gunung Raja Binatang. Fang Qiubai mengejek. Ses. Terengah-engah bergema di sekitar dan beberapa bahkan merasa lutut mereka gemetar. Gunung Bisking tidak mematikan seperti pegunungan Albis, namun binatang spiritual tingkat tinggi tetap ada. Ada banyak raja binatang spiritual tingkat 5 dan 6 yang berkeliaran, oleh karena itu dinamakan Gunung Raja Binatang. Bahkan ahli surga yang mendalam dan panggung Radiant akan kesulitan menjelajahi tempat itu untuk mencari apapun, belum lagi banyaknya pembudidaya tulang tempering di antara klan. Bahkan tidak perlu bertarung ketika makhluk spiritual akan membunuh mereka bahkan sebelum mereka bisa bertemu. Hati semua orang tenggelam dalam keputusasaan. Mengapa pertempuran kali ini begitu kejam dan mematikan? Hanya 6 naga, 1 Phoenix, dan Zuo Fan yang menggambarkan ketenangan. Melirik monster-monster ini membuat mereka menghentak dengan marah. Apakah tempat ini dipilih dengan memikirkan orang-orang aneh ini? Jika kamu mengambil 8 monster, kamu hanya akan memiliki orang biasa. Ini konyol. Fang Qiubai menyeringai pada protes diam mereka, tapi tentu saja, tidak ada bahaya yang tidak beralasan. Ini sedikit berbahaya kali ini, tetapi hadiahnya sesuai dengan risikonya. Ini adalah 5 pil kelas 8, Brimming Secret Pill. Terserah Anda masing-masing untuk mendapatkannya. Katakan apa? Zuo Fan dan Huangpu Qingtian sama-sama terpengaruh. Pil suci penuh adalah yang paling berharga bagi ahli tahap Radiant atau mereka yang berada di tepi jurang. Di seluruh Tianyu, pil ini adalah yang paling langka. Bahkan 7 rumah pun tidak memilikinya. Huangpu Qingtian, Huangpu Tianyuan dan ahli puncak surga mendalam lainnya hanya membutuhkan 1 pil kecil dan mereka akan langsung menjadi ahli tahap Radiant tanpa pamrih. Sementara bagi seorang ahli Radiant Stage, itu akan meningkatkan jiwa mereka berkali-kali lipat. Sepadan. Huangpu Tianyuan tergerak saat dia melihat putranya. Dia telah terjebak di puncak tahap surga yang mendalam selama beberapa dekade. Kesempatan ini sungguh luar biasa. Namun, wajah Huangpu Qingtian membuatnya kedinginan. Persetan, jika bocah ini mendapatkannya, dia akan langsung memakannya. Suge Changfeng mengerutkan kening sambil memutar kumisnya, orang tua itu keluar sambil berayun. Dia sangat ingin memulai rencananya. Sementara klan tingkat kedua dan ketiga tampak dalam depresi yang menyedihkan. Ini jelas ditujukan untuk monster-monster itu. Di antara kami manakah Anda melihat panggung Radiant atau ahli puncak surga yang mendalam? Mengambilnya hanya akan membuat kita meledak seperti kembang api. Hal ini menimbulkan rasa takut dan gentar yang besar mengenai betapa kejamnya peristiwa ini bagi mereka. Tahap ini secara praktis dirancang untuk menjadi kematian mereka. Mereka tidak lebih dari umpan meriam. Namun untuk bisa naik ke sebuah rumah, bantuan yang tepat waktu akan mendapatkan perhatian yang sangat mereka dambakan. Bahkan jika mereka adalah umpan meriam, mereka tetap mengambil risiko. Bab 270, Gunung Raja Binatang. Baiklah, anak muda, waktu untuk pergi. Fang Qiubai membuat tanda tangan dan menunjuk ke masa gelap di tengah barisan. Dengan cara yang mempesona, pilar cahaya muncul langsung ke langit dan memaksa orang untuk menyipitkan mata. Generasi muda setiap klan menggosok mata dan mulut mereka bergerak-gerak. Tapi betapapun enggannya, mereka semua terus berjalan. Pergi, pergi, pergi dan mati saja. Mereka semua mengutuk, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Sorak-sorai, Fang Qiubai terasa lebih seperti keinginan terang-terangan untuk kematian dini. Tidak seperti mereka punya pilihan dalam masalah ini. Maka mereka pun pergi, demi kehormatan klan mereka, dan demi masa depan mereka. Hus. Orang-orang tenggelam ke dalam pilar cahaya satu demi satu, pergi selamanya. Zuo Fan melihat sekilas ke arah Arai dan berkata kepada kelompok Luo Yunhai, Arai teleportasi itu acak dan akan memisahkan kita. Apapun yang terjadi, kalian harus mencari satu sama lain terlebih dahulu.
Ya, pelayan Zuo. 10 penjaga muda itu mengangguk dan Luo Yunhai berbicara dengan serius. Jangan khawatir, saudara Zuo, ayah baptisku memberiku beberapa pelajaran kepanduan dan aku akan segera menemukanmu. Sambil nyengir, Zuo Fan berkata, bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik, meninggalkanmu dalam perawatan marsekal selama bertahun-tahun. Saya bisa tenang sekarang. Mata Luo Yunhai bersinar karena tekad. Ayo pergi. Zuo Fan membawa kelompoknya melewati pilar cahaya. Sisi Luo Yunchang melihat dari jauh dan berdoa untuk keselamatan mereka. Zuo Fan, aku akan membuatmu membayar untuk membunuh tuanku. Raungan tiba-tiba menarik perhatian Zuo Fan. Yang Fu melihatnya dipenuhi dengan balas dendam dan kebencian, lebih jelas sekarang karena cahaya putih memisahkan mereka. Zuo Fan tercengang, sial, lupakan orang bodoh itu. Lagi pula orang ini pengecut, dia hanya menungguku masuk ke dalam barisan sebelum menggonggong. Ah, ayam yang luar biasa. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia telah pergi. Namun Yan Fu sangat senang. Dia benar-benar berhasil memprovokasi monster itu. Yan Bangui berjalan mendekat dan mengejek, bocah tak bertulang, cobalah menahan diri agar tidak tercela lain kali. Rumah-rumah lain juga mencibir. Menunggu musuhmu tidak bisa melakukan apapun padamu, jika itu bukan pengecut, lalu apa? Kamu sudah lama berada di jalur tikus yang tidak punya nyali. Saat mereka memandangnya dengan ejekan, ketujuh rumah lainnya juga memasuki pilar cahaya. Yan Fu menggertakkan giginya, wajahnya memerah saat dia mengikuti mereka. Tempat yang ramai dari beberapa saat yang lalu segera menjadi sunyi. Fang Qiubai mendapati semua peserta telah pergi dan menutup barisan dengan isyarat tangan lainnya. Namun di luar persepsinya, dua sosok bayangan lewat tepat saat dia selesai. Suara mendesing. Pilar cahaya yang menjulang tinggi mati dan Zuo Fan menemukan dirinya berada di jantung hutan. Dia bahkan tidak bisa memahami sekelilingnya saat suara gemuruh terdengar di telinganya. Dengan bau anyir dan desingan angin yang menandakan kedatangannya, beruang setinggi belasan meter berdiri di belakangnya. Dengan kaki pemecah batunya, benda itu menghantam tepat untuknya. Bahkan kultivator bon tempering lapisan ke-9 akan kesulitan menghadapi kekuatan seperti itu. Menjentikkan kepalanya ke belakang, Zuo Fan mengerutkan kening, binatang spiritual tingkat 4, beruang penghancur gunung. Cakar raksasa itu tepat di wajahnya, namun yang dilakukan Zuo Fan hanyalah matanya yang biru. Cakar beruang yang ganas itu terhenti dan beruang raksasa itu ketakutan saat dia berlari dengan seluruh kekuatannya. Zuo Fan menyaksikan beruang raksasa yang menghilang itu sambil terkekeh. Penggunaan api biru tidak terbatas pada pegunungan Albis. Semua makhluk spiritual berada di bawah pengaruhnya. Ini akan membuat perjalanan ke Beast King Mountain menjadi mudah. Sementara yang lain harus dengan susah payah memperhatikan makhluk spiritual tingkat tinggi manapun yang berkeliaran, dia keluar untuk berjalan-jalan sore. Gunung Beast King adalah wilayah asalnya. Di sisi lain, itu adalah mimpi buruk bagi para pengisap malang lainnya. Terutama mereka yang belum memasuki tahap surga yang mendalam. Karena dia disambut oleh binatang spiritual tingkat 4, yang lain seharusnya menerima kehormatan yang kurang lebih sama, bukan? Aku harus menemukan Yunhai dengan cepat. Sambil mengerutkan kening, sayap Zuo Fan terbuka dan dia terbang ke langit. Beberapa makhluk spiritual terbang menembak langsung ke arahnya, tetapi kilatan api biru dari mata Zuo Fan memotong niat mereka. Hus! Kilatan putih menyilaukan langit selama 1 jam berikutnya, namun Zuo Fan tidak pernah bertemu orang lain. Dia menghela nafas betapa luasnya gunung Beast King. Jika dia tidak menemukan yang lain dengan cepat, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Selamatkan aku! Sebuah suara menawan memasuki telinganya. Zuo Fan berhenti. Dengan betapa kejamnya Beast King Mountain, tidak ada orang normal yang cukup bodoh untuk datang ke sini. Orang ini harus menjadi penantang. Di antara banyak klan yang bergabung, gedung bunga melayang memiliki perempuan paling banyak. Haruskah aku atau tidak? Zuo Fan merenungkannya sejenak sebelum terbang ke bawah. Kurasa tidak menyenangkan melihat sekutumu sendiri mati-matian tanpa bantuan.
Karena aku tidak akan menemukan Yunhai dalam waktu dekat, lebih baik aku bantu. Zuo Fan mengirimkan riak jiwa dan mengunci sumber suara dalam sekejap. Dia melihat sebuah danau besar di kejauhan, cukup lebar sehingga mustahil untuk melihat pantai seberang. Tempat itu hijau dan subur, dibingkai sempurna oleh sinar matahari. Namun air danau mulai bergolak dan mengepul seiring gelombang besar yang menggubung kemana-mana. Seorang gadis menawan terhempas ke dalam air dengan sangat tertekan. Di seberangnya ada ular berbisa merah sepanjang 1/4 mil. Sepasang mata tajam yang menakutkan menatap gadis yang panik karena kelaparan. Binatang spiritual tingkat 6, naga banjir yang menakjubkan. Zuo Fan memicingkan matanya karena terkejut. Itu bukanlah ular biasa, melainkan seekor ular air yang diturunkan dari naga banjir yang perkasa. Makhluk spiritual seperti itu adalah raja alami. Itu adalah eksistensi puncak bahkan di antara binatang spiritual tingkat 6. Bahkan binatang spiritual tingkat 7 biasa pun tidak bisa bersaing dengannya. Zuo Fan kagum pada Gunung Beast King yang menyembunyikan monster seperti itu. Terlebih lagi nasib buruk yang dialami Nona ini, tidak hanya mendarat di wilayahnya, tetapi juga di perairan asalnya. Faktanya, dia muncul tepat di rahangnya yang terbuka. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Ses. Menjentikkan lidah merahnya, ular itu membuka rahangnya siap menelan gadis itu seluruhnya. Gadis itu bergidik dan meringkuk, menyerah pada dirinya sendiri. Mata kanan Zuo Fan berkilat dengan cincin emas dan dia muncul di sebelahnya. Dengan sekejap lagi, mereka menghilang. Ular buas itu menggigit tetapi tidak mendapat apapun selain air segar. Ia melihat sekeliling dengan ternganga, kemana dia pergi. Semakin dia melihat sekeliling, semakin dia terkejut. Tidak sedetik pun ular itu percaya bahwa dia cukup cepat untuk melarikan diri dari jangkauannya. Satu-satunya jawaban yang masuk akal adalah sebuah ilusi. Ia mengangkat ekornya yang besar, menciptakan percikan selebar 50 meter. Ia menggosok kepalanya dengan ujungnya dengan bingung. Bagaimana bisa? Apa aku mulai pikun dan mulai melihat sesuatu? Di area lain, gadis itu memejamkan mata dan menggigil dalam pelukan Zuo Fan, menunggu rahang kematian merenggut nyawanya. Dia menunggu namun tidak ada yang datang, bahkan rasa sakit pun tidak. Dia hanya merasa sedikit kedinginan saat angin sepoi-sepoi menelusuri lekuk tubuhnya. Gadis itu membuka matanya untuk melihat dada bidang dan langit biru. Zuo Fan memperhatikan kemana dia terbang dengan tatapan dingin. Tapi saat dia merasakannya menggeliat, dia berkata, "Kamu baik-baik saja, ah." Suara Zuo Fan tersangkut di tenggorokannya dan kulit kepalanya mati rasa melihat sosok nubile itu. Gadis itu telanjang. Gadis itu menatapnya dan kemudian ke kulitnya yang halus dan tidak tertutup sutra sebelum tersipu dan meratap, "Ah, dasar bajingan. Jangan lihat, tutup matamu. Kau bajingan sialan. Apa yang kamu lakukan datang ke sini tanpa pakaian? Sejak kapan bangunan bunga melayang begitu menyimpang?" "Bangunan bunga melayang apa? Saya tidak tahu gedung bunga melayang. Kupikir aku sudah menyuruhmu untuk menutup matamu. Jangan berani-berani melihat. Kancingkan. Sangat normal bagi seorang pria untuk berpenampilan, terutama sekarang. Pergi dan kenakan sesuatu jika kamu tidak menyukainya. Anda." Dia memelototinya dan mendengus. Matanya berbinar, hampir menangis dan wajahnya semakin memerah dalam hitungan detik. Bersambung.